Halo, perkenalkan nama saya Vivi Nekasari Riwu dengan NIM 2201060062 dari Prodi Pendidikan Kimia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidrogen. Apa itu hidrogen? Hidrogen merupakan unsur yang paling sederhana yang terdiri atas satu proton dan satu elektron. Dan kelimpahan terbesarnya adalah berwujud H2. Hidrogen merupakan unsur yang paling relatif sehingga jarang ditemukan dalam unsur bebas. Selanjutnya, keberadaan hidrogen. Di alam, hidrogen terdapat dalam bentuk senyawa dengan unsur lain dalam bentuk air, atau H2 yang bereaksi dengan karbon dalam bentuk molekul organik. Selanjutnya, kelimpahan hidrogen. Terdapat yang pertama, hidrogen merupakan unsur ketiga yang paling banyak terdapat di bumi setelah oksigen dan silikon. Yang kedua, pada kondisi biasa, hidrogen terdapat dalam wujud gas diatomik atau H2. Yang ketiga, hidrogen banyak ditemukan pada gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi dan di beberapa tempat penyulingan gas alam. Yang keempat, dalam sistem tata surya, hidrogen memiliki jumlah yang sangat melimpah, yakni berkisar 75%. Baik, selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia dari hidrogen. Sifat fisika. Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau, mudah terbakar, tidak berasap, mudah meledak pada suhu 560 derajat Celcius, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan gas diatomik yang mudah terbakar. Sedangkan sifat kimianya yaitu sangat relatif dengan unsur yang bersifat oksidator dan lebih elektronegatifan dibandingkan dengan hidrogen seperti golongan halida. Yang kedua, bereaksi dengan unsur yang lebih elektropositif membentuk hidrida. Yang ketiga, bereaksi dengan logam alkali membentuk hidrida. Yang keempat, hidrogen bereaksi dengan halogen membentuk hidrogen halida. Yang kelima, sukar larut dalam pelarut air. Selanjutnya, reaksi kimia. Hidrogen bereaksi dengan halogen. Contoh reaksinya, H2 gas ditambah Cl2 gas akan menghasilkan 2 HCl gas. Yang kedua, hidrogen bereaksi dengan alkali membentuk hidrida. Contoh reaksinya, 2Na solid ditambah H2 gas akan menghasilkan 2Na solid. Yang ketiga, hidrogen bereaksi spontan dan hebat pada suatu kamar ketika bereaksi dengan klorin dan fluorin. Contoh reaksinya, X2 gas ditambah H2 gas akan menghasilkan 2HX. X di sini bisa klorin atau bisa juga fluorin. Yang terakhir, hidrogen bereaksi dengan oksigen karena hidrogen itu bersifat mudah terbakar. Contoh reaksinya, 2H2 gas ditambah O2 gas akan menghasilkan 2H2O liquid. Baik, selanjutnya ion H+ dan ion H-. Jadi hidrogen itu akan membentuk 2 ion, yaitu ion H+ atau protium dan ion H- atau hidrida. Nah, yang pertama, ion H+ akan bereaksi dengan atom yang lebih elektronegatif, seperti golongan halogen, fluor, klor, brom, dan yodium. Contohnya, HCl akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Yang kedua, ion H-.
akan bereaksi dengan atom yang lebih elektropositif. Contohnya, H3B akan menghasilkan B+ ditambah 3H-. Baik, selanjutnya isotop hidrogen. Apa itu isotop hidrogen? Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama, namun nomor masanya beda. Nah, hidrogen ini terbagi atas 3 isotop, yaitu yang pertama protium, mempunyai nomor atom 1 dan nomor masanya 1. Yang kedua, deuterium, mempunyai nomor atomnya 1 dan nomor masanya 2. Dan yang ketiga, tritium, mempunyai nomor atom 1 dan nomor masanya 3. Dan protium biasanya dikemukakan dalam diatomik, yaitu H2, sedangkan untuk deuterium dan tritium kelimpahannya sangat sedikit dan bersifat radioaktif. Selanjutnya, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi pada atom H dan ketiga atom lainnya, yaitu oksigen, fluorin, nitrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang sangat kuat, maka dari itu membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk memutuskan ikatan hidrogen. Nah, jadi karena dia ikatan yang sangat kuat, maka dia akan mempengaruhi terhadap titik leleh, titik didih, dan entalpi pengendapan. Selanjutnya, pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh, titik didih, dan entalpi pengendapan. Gambar di samping ini merupakan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh. Dalam grafik ini, ada ikatan hidrogen yang terjadi dalam golongan 5A, 6A, dan 7A. Pada golongan 6, itu ada H2O. Nah, H2O ini memiliki ikatan hidrogen yang terahad dengan O. Maka, titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan H2F, H2Te. Kemudian di golongan 7 ada ikatan hidrogen yang terjadi antara H dengan F. Jadi HF itu memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan HBr dan HCl. Dan NH3 juga memiliki titik leleh yang lebih tinggi di antara senyawa lain yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen akan menyebabkan titik didih dan entalpi penguapan lebih besar dibandingkan senyawa yang tidak memiliki ikatan H, karena dia membutuhkan energi yang cukup besar untuk memutuskan ikatan hidrogen. Selanjutnya, ada pun manfaat dari hidrogen. Yang pertama, yaitu bahan baku dalam pembuatan amonia atau NH3 dan asam nitrat atau HNO3. Yang kedua, bahan bakar roket. Yang ketiga, bahan baku pembuatan margarin. Dan yang terakhir, sebagai bahan bakar ganti BBM. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.